Apakah itu Albert? Pesta ulang tahun putra kembar Daniel dan Amelia, Kim Zuna dan Kim Zain, berlangsung meriah. Gelak tawa dan canda tawa terdengar mengisi ruangan. Balon-balon beraneka warna menghiasi langit-langit. Badut-badut yang disewa Daniel tampak melenggak-lenggok menari menghibur para tamu undangan. Banyak anak kecil yang nampak antusias pada badut-badut itu. Dan kue ulang tahun yang berukuran besar dengan lilin-lilin bercahaya di tengah ruangan menjadi pusat perhatian. Sebentar lagi acara peniupan lilin akan segera dimulai. MC segera mengumumkan di mic untuk semua keluarga dan tamu undangan untuk segera berkumpul bersama memenuhi meja perayaan. Sonya dan Cecilia begitu sumringah. Kedua anak kembar Daniel diapit oleh keduanya menuju kue raksasa. Pah, lihat Cing Cecilia dan Mbak Sonya. Pasti mereka sangat bahagia sekali punya cucu kembar yang tampan, kata Sinta yang berada di dekat suaminya. Keduanya memandang keluarga besar Wijaya dengan tersenyum. Pastilah, Ma, jawab papanya Tiara sekenanya. Kapan ya, Pah? Kita bakal punya cucu. Tanpa sadar Sinta dengan bertanya itu kepada suaminya. Mama sabar aja. Nanti juga kita punya cucu kok. Cucu dari mana, Pah? Tiara aja sekarang jomblo. Mana bisa dapat cucu? Maafkan Papa ya, Mah. Gara-gara Papa yang terlambat untuk sadar. Kita harus kehilangan calon menantu yang baik seperti Na Albert. Lanjut Papa Tiara. Tapi Pah, coba lihat orang itu mirip sekali dengan Albert. Coba perhatikan dari ujung kepala sampai ujung kakinya hampir mirip semua. Namun Albert lebih tampan daripada yang itu. Bisik Sinta yang menunjuk ke arah Arthur menggunakan dagunya. Hus. Mama, sudah lebih baik kita mendekat ke sana. Kita harus bantu memfoto momen ini. Katanya menarik tangan istrinya. Ah, gak seru. Kurang lengkap gak ada Na Albert, Pah. Keluh Sinta. Mah, sudah jangan diingat terus. Ikhlaskan, Mah. Semoga anak kita mendapatkan gantinya yang lebih dari Albert. Mama lebih senang Albert, Pah. Wajahnya bule. Pasti cucu Mama nanti wajahnya tampan dan bermata abu-abu. Bagus, Pah, memperbaiki keturunan. Mama, kalau mau matanya abu-abu gak perlu cari yang bule. Zaman sekarang mah banyak yang jualan soft lens warna abu-abu. Di toko online banyak mah. Bisa bayar di tempat pula. Ih Papa, Nacho. Sinta memukul lengan suaminya dengan pelan. Ia merasa kurang puas dengan jawabannya. Di sisi lain, Tiara ia berusaha untuk tersenyum. Dan ikut bergabung dalam keceriaan pesta tersebut. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Matanya terus menangkap sosok laki-laki yang mirip dengan Albert. Membuat hatinya bergetar. Ia tak sanggup berada di sana berlama-lama. Kepalanya terus melayang pada Albert. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Sosok Arthur begitu mirip dengan Albert. Bahkan sangat mirip. Hingga membuat Tiara hampir tidak bisa membedakannya. Dia hampir tidak percaya. Namun kenyataan bahwa Albert sudah tidak ada di sisinya membuyarkan semua harapannya. Sejenak, Tiara merasa seolah Albert ada di depannya. Rasa rindu yang mendalam membuat hatinya mengejang. Ingin sekali memeluk dan menumpahkan kesedihannya selama 1 tahun ini tanpanya. Saat melihat Arthur, hatinya terasa perih. Seperti ada luka yang tiba-tiba teriris kembali. Ingin rasanya Tiara menangis. Namun dia tahu ini bukan waktu yang tepat. Ayo berkumpul, semua acara tiup lilin akan segera dimulai. Kata Daniel pada anak-anak kecil yang datang dalam acara itu. Semua orang sudah berkumpul dan memperhatikan dua putra yang tampak menggemaskan. Nyanyian Happy Birthday mulai mengalun menggema di seluruh penjuru ballroom. Wajah kebahagiaan tampak terlihat dari pasangan fenomenal ialah Daniel dan Amelia. Hori. Lilin pun ditiup oleh Zuna dan Zain. Keduanya mencium pipi kiri dan kanan orang tuanya. Jagoan Papa, selamat 1 tahun sayang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Daniel dan Amelia mencium kedua putranya dengan sayang. Kedua cucu Oma yang tampan. Selamat 1 tahun ya. Semoga cucu-cucu Oma selalu diberikan keberkahan. Sonya dan Cecilia bergantian menciumi pipi Zuna dan Zain. Daston dan Darwin tak kalah bahagianya. Mata Daston berkaca-kaca, ia tak menyangka. Keluarganya diberikan kebahagiaan yang amat luar biasa. Anak yang baik dan kedua cucu yang tampan. Isabella dan Handoko mereka tak kalah bahagia melihat keturunan penerus Daniel yang sangat sempurna. Selamat ya ponakan anti. Semoga nanti besarnya nggak jadi playboy kayak papa kalian.
Ucap Tiara menciwil hidung mancung keduanya. Apa itu anti-playboy? Orang yang banyak uangnya ya? Zuna mau dong kayak papa jadi playboy. Biar bisa beli mainan banyak. Kak banget. Jawab Shuna begitu polos. Membuat semua orang melototkan matanya tak percaya. Juna berpikir kata playboy itu, orang banyak uangnya. Juna. Amelia terkejut dengan ucapan putra kecilnya itu. Semua orang tertawa terbahak-bahak dengan tingkah Juna kecil. Uffs. Sorry Mel. Gak gitu kok konsepnya tadi. Tiara menggaruk kepala belakangnya. Wah, ini mah titisan Opa Darwin. Ucap Dustin melirik ke arah Darwin. Membuat opa-opa itu terkikik geli. Ia tidak beda jauh ya tingkahnya. Ucap Sonya ikut menimpali. Semua dibuat sakit perut oleh kelakuan Zuna. Potongan kue pertama pun diberikan kepada Daniel dan Amelia, selanjutnya kepada Oma dan opanya. Terima kasih sayang, kata Daniel dan Amelia menerima suapan kue pertama dari kedua putranya. Begitu acara tiup lilin selesai, dan pemotongan kue sudah dibagikan ke semua anggota keluarga. Tiara berusaha mencari celah untuk pergi, sedari tadi ia menahan perasaannya untuk lebih kuat. Arthur berada tak jauh darinya membuat Tiara tak bisa mengendalikan perasaannya. Ia ingin berlari jauh saat itu juga. Mel gue pulang ya. Gue baru ingat ada tugas kuliah yang belum gue kerjain. Kata Tiara berpamitan. Kenapa buru-buru amat deh? Acaranya belum kelar. Tugas kuliah bisa antar aja abis dari sini. Emang gak mau lihat sebentar lagi bakal ada penyanyi ternama di sini. Sahut Daniel. Ya sorry banget mas. Gak bisa. Jawab Tiara lesu. Ya udah hati-hati Yara. Makasih udah dateng. Makasih juga lo atas kadonya. Kata Amelia membelai lembut pundak sahabatnya. Iya Mel. Sekali lagi sorry banget ya Mel. Tiara merasa tidak enak. Iya santai aja sih. Tugas kuliah lebih penting kan? Balas Amelia tersenyum ramah. Kemudian Tiara menghampiri kedua orang tuanya. Ia berpamitan untuk pulang lebih dulu dari acara yang kini semakin meriah itu. Setelah berpamitan pada semuanya, Tiara berlalu pergi. Dia merasa tak mampu lagi berada di tempat itu. Dengan berat hati, Tiara memaksakan diri melangkah pergi. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer hotel dengan ritme yang tergesa-gesa. Wajahnya terlihat tegang. Napasnya terengah-engah, dan hatinya berdebar kencang. Tidak ada yang dapat menghentikan keputusannya untuk pergi. Sampai Tiara. Sebuah suara memanggil namanya lewat mikrofon. Gemanya memenuhi ruangan, menyebabkan semua orang di sana menoleh ke arah panggung. Mereka terdiam, seolah waktu berhenti saat itu juga. Suara itu, suara yang terdengar seperti sonsonan lagu, mengalun indah di pendengarannya. Tiara, yang terkejut, berhenti melanjutkan langkahnya. Ia menoleh secara perlahan. Kedua bola matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di atas panggung, di balik sorotan lampu, berdiri seseorang. Wajahnya yang tampan diterangi cahaya lampu, membuat sosoknya tampak gagah dalam balutan taksido hitam. Dia tersenyum lembut ke arah Tiara. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.